Ya. Mangga Kang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 Filsafat Pendidikan Islam, insya Allah akan menjelaskan atau membahas materi tentang pandangan filsafat pendidikan terhadap Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam serta ilmu pengetahuan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Itu materi yang pertama, insya Allah akan dijelaskan oleh Teh Halimah, yaitu tentang pandangan filsafat pendidikan terhadap Tuhan. Pada Teh Halimah, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pandangan filsafat Islam tentang Tuhan ya. Baik, mengenai Tuhan, mungkin setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama dan juga untuk percaya kepada Tuhan. Dan setiap agama juga memiliki sebutan yang berbeda terhadap Tuhan. Kalangan filsuf menyebutnya sebagai penggerak pertama atau akal pertama. Dan agama lain menyebut Tuhan sebagai Yahweh. Nah, dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ini adalah ada dalam di setiap diri setiap manusia gitu. Jadi sudah merupakan fitrah manusia. Nah, jadi dalam kamus bahasa ini dipuja sebagai yang maha perkasa dan sebagainya. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata Tuhan berasal dari kata Rob yang mengandung arti yakni yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Ini sumbernya dari tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI. Nah, jadi konsep ketuhanan dalam Islam ini merupakan sebuah dasar suatu segala keyakinan dan juga udah dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut Yusuf Musa, dalam Al-Quran wal Falsafah menjelaskan bahwa keyakinan kaum muslimin terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha-Maha yang lainnya merupakan suatu akidah Islamiyah yang disebut sekarang kita kenal Al-Ainain juga menambahkan bahwa keimanan kepada Allah merupakan fondasi dari segala sesuatu. Keimanan terkumpul dalam kalimat Al-Aqidah Al-Islamiyah ya, yang seperti saya tadi udah jelaskan, yang disebut dengan kalimat tauhid, di mana kalimat tauhid ini yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kalimat ini ada dua keyakinan, yaitu keyakinan uluhiyah dan juga nubuyah, di mana uluhiyah ini merupakan suatu yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, nubuyah ini merupakan suatu keyakinan di mana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah. Oke, selanjutnya, next. Nah, tadi mengenai pengertian atau hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi pada intinya, Tuhan itu merupakan oleh orang Islam disebut bahwa keyakinan tentang segala sesuatu yang diyakininya, yang bahwa Tuhan itu adalah Allah ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah argumen-argumen adanya Tuhan. Diambil dari filsafat Islam ya, pandangan filsuf-filsuf Muslim. Ada 3, ada Al-Kindi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Rushd. Nah, menurut Al-Kindi, seorang filsuf Arab, dengan argumen kebaruan dalil Al-Hudusnya, yang mengatakan bahwa alam semesta ini, betapapun luasnya adalah terbatas. Karena terbatas, alam tidak mungkin memiliki awal yang tidak terbatas. Segala sesuatu yang baru bagi Al-Kindi
pasti dicipta atau muhdas ya. Kalau alam dicipta, maka tentu adanya sang pencipta. Nah, dari sinilah adanya Tuhan. Menurut Al-Kindi, argumen ini disebut sebagai hukum sebab akibat atau dalil kosmologi. Nah, yang kedua, menurut Ibnu Sina, melalui argumen kemungkinan dalil al-jawaz atau kontingensi. Ia membagi wujud dalam 3 kategori. Wujud niscaya adalah wujud yang senantiasa harus ada dan tidak boleh tidak ada. Yang kedua, wujud mungkin adalah wujud yang boleh saja ada atau tiada, dan wujud mustahil adalah wujud yang keberadaannya tidak terbayangkan oleh akal. Nah, alam ini menurut Ibnu Sina boleh ada dan juga boleh tidak ada, yang disebut dengan wujud mustahil. Karena kenyataannya bumi ini ada, maka disebutlah alam ini sebagai wujud mungkin. Nah, terminologi mungkin adalah potensial. Alam ini adalah potensial. Karena alam ini potensial, maka ia tidak mungkin ada Halo, Teh Halimah. Sepertinya Teh Halimah jaringannya diputus ya. Ini lanjut ke materi dulu gimana atau Par? Ya, mangga. Oke, baiklah kita lanjut ke materi kedua ya, yaitu pandangan filsafat pendidikan terhadap manusia yang akan dijelaskan oleh Kang Mul. Mangga, Kang Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Pertama, itu ada hakikat manusia. Menurut Ibnu Arabi menuliskan bahwa hakikat manusia dengan mengatakan bahwa tak ada makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala membuatnya hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, dan memutuskan. Dan ini merupakan sifat-sifat robaniyah. Dalam pendekatan filsafat pendidikan Islam, manusia merupakan kajian yang amat urgent dan menarik dilakukan. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Dalam surat ini disebutkan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Lalu selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Berakal budi ini adalah makhluk yang bisa berpikir karena memiliki akal, yaitu budi. Lalu selanjutnya manusia ini dengan memiliki budi tersebut, dengan memiliki akal, maka sejak lahir pun manusia ini sudah melakukan pendidikan dan pembelajaran. Misalnya dari sejak kecil dia dirawat, dijaga, dilatih, dan dididik oleh orang tuanya, oleh keluarganya, dan oleh masyarakat menuju tingkat kedewasaan dan kematangan
sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Lalu selanjutnya, manusia itu sebagai makhluk sosial. Karena manusia ini memiliki dua faktor. Yang pertama, sifat ketergantungan kepada manusia yang lain atau makhluk yang lain. Yang kedua, sifat adaptability dan inteligensi atau berkomunikasi, berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Disebut makhluk sosial. Karena menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah pada halaman 525 sampai 526 disebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pernyataan ini mengandung arti bahwa seorang manusia tidak bisa hidup sendirian dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan bersama. Nah, itu seperti itu. Lalu manusia ini adalah manusia yang berpendidikan. Itu manusia harus mencari ilmu dengan sampai akhir gitu ya. Tidak ada akhirnya sampai dia meninggal. Nah, itu hakikat manusia. Langsung sekarang hakikat manusia menurut pandangan pendidikan Islam. Manusia ini merupakan pertalian antara dua unsur, yaitu unsur badan dan ruh. Atau bisa disebut juga manusia ini memiliki tiga unsur. Yang pertama unsur rohani, yang kedua unsur nafsani, yang ketiga unsur jasmani. Sehingga manusia ini seorang yang ciptaan Allah yang paling sempurna karena memiliki ruh, memiliki akal, dan memiliki jasmani. Nah, hakikat manusia ini di dalam Al-Quran sebutkan bahwa yang pertama, manusia ini dijadikan sebagai abdinya Allah atau hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Jariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia ini dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin. Itu sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang merupakan pelaksana dan dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi kelebihan dari manusia yang pertama tadi disebutkan, yang pertama manusia itu dijadikan sebagai pemimpin atau khalifah. Yang kedua, manusia itu dimuliakan Allah dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu diberi hati dan akal. Lalu yang ketiga diberi alat indera dan akal. Yang keempat, tempat tinggal yang baik dibandingkan dengan makhluk lain dan diberi rezeki. Karena manusia ini diciptakan luar biasa sekali, sempurna. Dia itu di dunia, di bumi sebagai pemimpin, maka dia tempat tinggalnya beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti itu. Lalu memiliki proses generasi yang teratur melalui perkawinan yang sah, tidak seperti makhluk yang lain. Karena manusia ini diatur oleh hukum agama. Lalu adapun kelemahan dari manusia yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang lemah. Hakikatnya itu manusia itu lemah karena dia itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk. Tapi kalau ada manusia yang kuat, manusia yang berkuasa, bukan dia yang berkuasa, yang kuat, dia yang pintar, tapi dikuasakan ku Allah, dipintarkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia juga bisa memiliki kecenderungan nakal karena memiliki nafsu. Lalu manusia itu kecenderungan sombong, tidak mau berterima kasih dan mudah putus asa, itu kelemahannya. Lalu manusia itu juga sering mencelakai diri sendiri, itu sering berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu kan mencelakai diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri. Lalu manusia juga senang membantah. Lalu manusia juga bersifat tergesa-gesa. Lalu manusia juga suka mengeluh atas masalah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu masalah hidup, ekonomi, masalah sosial, masalah agama, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya Al-Quran menyebutkan kata manusia ini dalam 3 dan ditambahi 1 oleh Ahmad Tafsir. Yang pertama, di dalam Al-Quran disebutkan manusia ini menjadi 4, menjadi 3 ditambah dalam buku Ahmad Tafsir menjadi 4. Yang pertama disebut Al-Insan, yang kedua disebut Al-Bashar, yang ketiga disebut Anas. Lalu disebut Bani Adam, manusia ini. Nah, ini juga memiliki pengertian yang berbeda-beda, tapi satu makna gitu ya. Yang pertama Al-Insan. Al-Insan ini juga dapat diartikan sebagai asalnya dari kata nasya yang bermakna lupa. Dalam kata lain menunjukkan bahwa Al-Insan ini merupakan arti proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia. Kata insan juga merujuk kepada dimensi mental dan juga dimensi fisik. Al-insan ini bisa mengandung 2 makna. Yang pertama, dimensi jasmani atau tubuh dengan berbagai unsurnya. Yang kedua, dimensi spiritual, yaitu ditiupkannya roh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga manusia ini disebut manusia yang sempurna, yaitu ahsanul taqwim, yaitu keistimewaan manusia. Lalu yang kedua disebut Al-Bashar. Al-Bashar ini jamak dari basyarah bermakna kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tubuhnya rambut. Dengan demikian, kata bashar selalu mengacu kepada manusia dari aspek biologis, seperti mempunyai bentuk tubuh, makan dan minum, kebutuhan seks, dan mengalami penuaan dan meninggal. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah Anas. Anas ini artinya adalah menunjukkan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan ditunjukkan kepada seluruh manusia secara umum, baik beriman ataupun kafir. Penggunaan kata ini bersifat umum mendefinisikan hakikat manusia. Kata Anas digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa karakteristik manusia senantiasa berada dalam keadaan labil. Meskipun manusia diberikan berbagai potensi untuk mengenal Tuhannya, namun hanya sebagian manusia saja yang mengikuti ajaran Tuhan. Jadi Anas ini ditujukan untuk seluruh manusia, mau beriman maupun kafir. Seperti itu. Jadi intinya hakikat manusia ini, manusia dijadikan oleh Allah sebagai abid atau hamba Allah dan jadi pemimpin, serta manusia ini ciptaan Allah yang akan rusak, karena dalam surat Ar-Rahman disebutkan kuluman alaihafan wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Maka di hadapan Allah itu kita itu hanyalah manusia yang lemah, tidak punya apa-apa dan tidak punya daya apa. Seperti itu mungkin penjelasan mengenai pandangan pendidikan filsafat Islam terhadap manusia. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Ya, terima kasih Kang Mul yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu pandangan filsafat pendidikan terhadap masyarakat yang insya Allah akan saya jelaskan. Yang pertama, hakikat masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk, yang artinya bergaul, atau musyarok, yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, dan hidup bersama dalam satu hubungan sosial, dan masyarakat juga merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama manusia, atau suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak relatif. Maka dapat diambil beberapa unsur yang ada dalam suatu masyarakat, yaitu yang pertama, hidup bersama 2 orang atau lebih, lalu hidup bergaul dan bercampur cukup lama. Yang ketiga, hidup dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat, mereka sadar bahwa sistem kehidupan bersama menimbulkan sebuah kebudayaan tersendiri, sehingga mereka merasa adanya ketertarikan di antara mereka. Lalu yang kelima, adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama.
Menurut filsafat pendidikan Islam, dalam kaitannya dengan pendidikan, dasari oleh 5 prinsip yang salah satunya adalah pandangan terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan terhadap masyarakat berisikan 2 pemikiran, bahwa yang pertama, masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan berbagai aspek seperti tanah air, budaya, agama, tradisi, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, masyarakat Islam memiliki identitas tersendiri yang secara prinsip berbeda dari masyarakat lainnya. Lalu materi selanjutnya, dasar pembentukan masyarakat Islam. Dalam Islam, Al-Quran membahas masyarakat dalam beberapa istilah, diantaranya menggunakan kata ummah, kaum, qabilah, sya'ab, thaifah, atau jamaah. Namun, dari sekian banyak istilah yang digunakan, Al-Quran lebih banyak menggunakan kata ummah. Kata ummah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 51 kali. Nah, pada kesempatan kali ini pun, pembahasannya lebih memfokuskan pada kata ummah dengan arti masyarakat. Kata ummah salah satunya bisa kita lihat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 ya. Yang di situ ayat tersebut menyatakan bahwa pembentukan masyarakat adalah ditentukan ditegakkan atas dasar-dasar kebaikan yang ma'ruf dan yang tidak tercela. Oleh sebab itu, aturan-aturan ini semuanya berdasarkan pada wahyu. Maka tugas utama masyarakat Islam adalah mengetahui dan menjaga wahyu-wahyu ini. Nah, yang selanjutnya karakteristik masyarakat Islam. Nah, ciri masyarakat Islam yaitu yang pertama, masyarakat Islam itu beriman kepada Allah, Nabi dan Rasul, kitab-kitab samawi, hari akhirat, hari kebangkitan, perhitungan dan balasan. Yang kedua, masyarakat Islam meletakkan Islam pada tempat yang tinggi. Yang ketiga, masyarakat Islam memberi penilaian yang tinggi kepada akhlak dan tata susila. Yang keempat, masyarakat Islam memberi perintah utama kepada ilmu. Masyarakat Islam menghormati dan menjaga kehormatan insan. Yang keenam, keluarga dan kehidupan berkeluarga mendapat perhatian besar dalam masyarakat Islam. Yang ketujuh, masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis. Kedelapan, masyarakat Islam adalah masyarakat yang terbuka. Lalu yang sembilan, masyarakat Islam bersifat insaniyah. Yang selanjutnya, hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam arti yang luas adalah usaha untuk mengubah dan memindahkan nilai kebudayaan Islam pada setiap individu dalam suatu masyarakat. Menurut Restu Ardian, yaitu masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masyarakat membutuhkan pendidikan, begitu pula sebaliknya. Jadi tanpa masyarakat, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, karena pendidikan terdapat unsur masyarakat. Begitu pula sebaliknya, tanpa ada pendidikan, masyarakat akan menjadi bodoh dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam memegang peranan yang penting dalam upaya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bingkai dalam suatu masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat Islam ideal atau masyarakat madani. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Lalu lanjut ke materi selanjutnya tentang pandangan filsafat pendidikan terhadap ilmu dan alam dan ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Syekh Faridah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai alam dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman, kata alam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aun. Nah, yang punya akar kata yang sama dengan pengetahuan atau al-ilmu dan pertanda atau al-alamat. Sehingga dari akar-akar kata tersebut bisa disimpulkan bahwasannya jagat raya atau alam semesta ini adalah sebagai pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Al-Jurjani juga dalam kitabnya Al-Ta'arifat berpendapat bahwasannya alam berarti segala hal yang menjadi adanya suatu perkara sehingga perkara tersebut mudah dikenali. Nah, secara terminologinya mengenai pendapat tersebut, jadi alam ini adalah segala sesuatu yang ada selain Allah, yang dengan ini Allah mudah dikenali dari segi manapun sifatnya. Nah, sedangkan secara filosofis, alam adalah kumpulan substansi yang tersusun secara materi dan bentuk yang ada di langit dan bumi. Itulah alam berdasarkan rumusan filsafat, atau dalam bahasa Inggris disebut universe. Nah, menurut Mulyadi Kartanegara, alam semesta dalam tinjauan filsafat Islam diciptakan melalui kehendak bebas Tuhan, bukan melalui keniscayaan. Alam semesta diciptakan secara sengaja dan terencana, bukan secara kebetulan. Alam semesta tidak bersifat abadi, tetapi tercipta dalam waktu dengan sebutan titik awal. Next. Selanjutnya ada pandangan Islam mengenai alam semesta. Nah, sebagai asas pendidikan Islam, kita selaku umat muslim ini diarahkan supaya mempunyai sudut pandang yang jelas mengenai hakikat alam semesta, baik alam benda maupun alam sosial. Islam memandang bahwa alam ini diciptakan oleh Allah yang mempunyai keteraturan dan diciptakan dengan tujuan tertentu juga mulia. Nah, Maragustam dalam bukunya berpendapat mengenai hakikat alam dalam pandangan Islam dari berbagai ayat Al-Quran dan berbagai penafsiran para ahli. Ada 5 pendapat menurut Maragustam. Yang pertama, seluruh alam ini adalah makhluk Allah dan diciptakan dengan punya tujuan tertentu, yakni semua menghadap Tuhan. Pendapat ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Silahkan untuk teman-teman semua bisa dibaca lebih rinci di makalah. Kemudian yang kedua ada alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam tunduk kepada sunnatullah atau hukum keteraturan tersebut sesuai ukuran yang telah ditentukan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 41. Yang ketiga, kehidupan manusia tunduk kepada sunnatullah kemasyarakatan. Allah telah mengatur sunnah ini bagi kehidupan manusia. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 10-11. Yang keempat, seluruh alam ini tunduk kepada Allah, baik pengaturan, perintah, dan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 116-117. Dan yang terakhir, ada alam merupakan nikmat Allah bagi manusia, salah satunya membedakan Islam dengan yang lainnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Next. Nah, hakikat pengetahuan. Nah, menurut Quraisy Shihab, kata ilmu dalam berbagai bentuk terdapat 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam proses pencapaian tujuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Nah, beberapa pandangan yang berbeda tentang pengetahuan yakni menurut pandangan aliran realisme, idealisme, dan pragmatisme mengenai pengetahuan. Nah, menurut realisme, orang-orang realisme berpendapat bahwasannya pengetahuan itu secara umum adalah dunia material. Jadi dunia yang real dan bukan sesuatu yang maya. Nah, kalau menurut idealisme, mereka berpendapat bahwasannya pengetahuan itu adalah sesungguhnya yang real, itu bersifat ruhani. Jadi yang nyata itu yang bersifat ruhani, dan itu adalah ide atau gagasan dan kesadaran yang ada dalam subjek. Dan yang terakhir ada menurut aliran pragmatisme. Mereka berpendapat bahwasannya pengetahuan adalah akal budi manusia itu aktif mencari pengetahuan dan bukan hanya pasif menerima apa yang
apa saja yang diberikan dari luar, apa saja yang datang dari luar. Nah, pengetahuan merupakan hasil interaksi atau transaksi kita selaku manusia dengan lingkungan atau alam sekitar kita. Kemudian next. Nah, ada perintah Allah dalam Al-Quran untuk mencari, menemukan, dan mempelajari. Jadi perintah Allah kepada kita selaku manusia untuk mencari, menemukan, dan mempelajari ilmu ini ada dalam Al-Quran. Nah, ada dua hal. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menggunakan akal kita. Karena akal merupakan perangkat anugerah atau hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku manusia. Agar kenapa? Agar senantiasa kita bisa berpikir dan bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta. Jadi alam semesta ini atau universum, kosmos, al-kaun merupakan realitas yang dihadapi manusia. Yang sampai saat ini kita selaku manusia ini baru saja mendapatkan sebagian kecil dari semuanya yang bisa diketahui dan diungkap oleh manusia. Nah, bagian terbesar masih merupakan suatu misteri. Jadi, yang tidak dikenal oleh manusia, betapapun kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang kita miliki, masih belum mengungkap semua alam semesta. Jadi, Allah menyuruh manusia meneliti alam agar manusia mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Farida. Yang selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Pandangan filsafat pendidikan Islam mengenai Tuhan secara asasi, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhan. Sejak lahir, seorang manusia sudah langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dijaga, dilatih, dan dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan, sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola kelangsungan hidupnya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan terjalin erat karena suatu sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, dan hidup bersama dalam suatu hubungan sosial. Dan masyarakat juga merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama manusia, atau suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak relatif. Sebagai asas pendidikan Islam, setiap Muslim diarahkan agar mempunyai sudut pandang yang jelas tentang kehidupan alam semesta, baik alam benda maupun alam sosial. Islam memandang bahwa alam ini diciptakan oleh Allah yang mempunyai keteraturan dan diciptakan dengan tujuan tertentu dan mulia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.